Bu Rizka sudah ada? Sudah Pak, izin sudah hadir. Sudah. Bentar ya, tanya dulu Ibu ya. Baik Pak. Bu Rizka, kita mulai saja dulu Bu Rizka sambil menunggu Bu Karo. Nanti Bu Karo di tengah jalan bisa apa ngasih arahannya gitu ya. Kita sambil jalan aja karena waktu Jumatan Pak Yanto harus siap-siap sebagai khotib Pak Yanto ya di Masjid Diskup. Mangga Bu Rizka kawitan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka yang akan bertindak sebagai MC pada acara hari ini. Yang terhormat, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Ibu Yulia Dewita ST, MPPM, PhD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Biro di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala UKPBJ, Kepala DP3AKB, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Jumat 24 Januari 2025, kita masih diberikan kesehatan dan kesiapan untuk dapat mengikuti acara rapat koordinasi digitalisasi UMKM Koperasi di Jawa Barat. Bapak dan Ibu mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Hadirin, kami persilakan duduk istirahat. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Daniar. Kepada Bapak Daniar dipersilahkan. Izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas, guna menghantarkan institusi kami menuju kejayaan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, negara, dan keluarga kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dalam keteladanan. Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, padamulah kami menyembah. Padamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya padamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daniar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengijabah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu, sepertinya Ibu Karom PBJ belum bergabung. Mungkin izin Pak Rudi, langsung dengan Pak Rudi. Ya, Bu Rizka, langsung aja ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alal ashabi anbiya wal mursalin wa alihi sahbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di itunya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul gitu ya atas berkat Allah yang Maha Kuasa, dan salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam acara rapat koordinasi digitalisasi UMKM dan koperasi gitu ya. Pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Rajab ini dan disampaikan kepada bulan Ramadan dan dapat menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hatur nuhun tos dongkapnya di acara ieu dari Dinas KUK, saya lihat gitu ya, DP3 AKB Kabupaten Kota juga gitu ya, terus dari Indak, dari Diskom Info, dari Biro Ekonomi, dan teman-teman dari UKPBJ gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk
menyampaikan sedikit gitu ya untuk apa pembukaan dalam diskusi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa apa ikut andil gitu ya dengan apa program-program yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar. Nah, teman-teman sekalian izin share ya. Jadi sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. Nah, jadi di kita itu dalam rangka Biro PBJ gitu ya, Pak, terutama jadi untuk salah satu fungsinya itu adalah untuk digitalisasi bagaimana UMKM dan koperasi itu dapat onboarding gitu ya di marketplace atau di dalam katalog lokal. Karena kalau kita lihat kebijakan-kebijakan sekarang ini menurut di Inpres 22 itu disebutkan bahwa salah satunya adalah pemberdayaan UMKM dan UMKM itu coba di onboardingkan gitu ya di apa dimasukkan ke dalam marketplace atau katalog LKPP. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita lihat dari alur pemikirannya ya waktu tahun kemarin kita dengan program BJDM Cang itu hampir mencapai 900 UMKM yang telah onboarding di marketplace yang ada di Jawa Barat. Nah, di PJDM Cang ini salah satunya adalah memerlukan perluasan akses digital bagi UMKM dan koperasi terutama yang dikelola oleh perempuan ya ini hubungannya dengan DP3AKB tetapi sekarang kita sudah perluas lagi tidak hanya perempuan mungkin saja ada UMKM yang pemiliknya bapak-bapak gitu ya atau teman-teman anak-anak milenial yang apa pemimpinnya itu laki-laki kita perluas lagi gitu ya apa lingkup ininya lingkup cakupannya. Nah, yang kedua, kita itu eh, tahun kemarin gitu ya telah melaksanakan sosialisasi dan onboarding di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Kita telah melaksanakan juga coaching dan mentoring gitu ya di tempat-tempat yang dengan juga melibatkan marketplace yang ada yang sudah kerjasama dengan Jawa Barat. Perlu kita ketahui yang sudah bekerja dengan Jawa Barat itu ada Indo Trading ya, ada eh PT gratis ongkir, ada Grab, ada Padi UMKM, ada MBIS, ada Ayomol dan Parto ID gitu yang sudah melayangkan kerjasama. Nah kemarin kita sudah diskusi juga dengan Ibu Karo tentang bagaimana untuk lebih memperluas lagi gitu ya cakupan marketplace-nya sehingga marketplace yang ada itu tetap kita apa ditambah lagi dengan marketplace baru sehingga pasarnya lebih luas lagi dan cakupan WJDM Caang ini bisa lebih luas lagi ya. Ini dan pengakuan-pengakuannya waktu itu dinobatkan sebagai inovasi terbaik. Terus daya ungkitnya itu antara lain sebetulnya yang pertama itu peningkatan belanja pengadaan barang jasa pada UMKM koperasi. Jadi teman-teman. Jadi kita itu diupayakan gitu ya kalau belanja belanja pengadaan barang jasa itu dari perangkat daerah, dari provinsi atau kabupaten kota itu diusahakan belanjanya itu di UMK gitu ya seperti Inpres nomor 22 tersebut. Nah juga kita mempunyai dampak juga adalah perluasan akses digital bagi UMK gitu ya perempuan. Nah, kalau di sini masih perempuan, nanti kita perluas lagi kepada UMK dan koperasi gitu ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya itu adalah insya Allah gitu ya, ujung-ujungnya kalau kita sudah berhasil mengonboardingkan, begitu terus bagaimana kita mensosialisasikan bahwa UMKM itu sudah ada di dalam marketplace sehingga kita bisa memaksimalkan belanja pemerintah dalam pengadaan barang jasa itu kita belanjakan kepada UMKM sekitar gitu ya, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya bukan belanja, itu diusahakan kita manfaatkan dulu program-program atau UMKM-UMKM yang ada di sekitar kita dulu gitu ya. Supaya nantinya ujung-ujungnya itu untuk kesejahteraan keluarga gitu ya. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada ujungnya. Itu sesuai juga dengan apa arahan Presiden waktu itu di Impres nomor 2 tahun 2022 itu satu yang merencanakan alokasi produk dalam negeri, terus belanja UMKM itu minimal 40% ya, teman-teman.
Jadi kalau misalnya kita kurang dari 40% itu ada teguran gitu ya seperti itu. Nah, dari 40% ini mudah-mudahan kita belanjanya kan di UMKM dan koperasi ini jangan sampai direbut kembali oleh apa perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu ya. Ini kasihan gitu ya. Kita berbagi porsi sudah ditegaskan oleh Presiden bahwa 40% anggaran kita eh, untuk UMKM. Dan yang ketiga adalah e-purchasing gitu ya, sebagai satu metode pengadaan itu tidak ada lagi transaksi manual. Nah ini jadi teman-teman kalau misalnya belanja itu harus digital ya, menggunakan teknologi atau marketplace yang sudah ada. Nah ini gambaran-gambaran umumnya, jadi dari 5 arahan Presiden itu adalah peningkatan pemberdayaan perempuan seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya UMKM-nya laki-laki juga ya tidak masalah ya kita. Nah, teman-teman sekalian, ini waktu waktu apa rencanaan tahun 2024 kita di jangka menengah itu harus ada minimal 2.000 UMKK perempuan gitu ya dan onboarding pada marketplace dan katalog gitu ya yang targetnya itu onboarding di UMK gitu ya di marketplace serta pendampingan pendaftaran untuk onboardingnya kita melaksanakan pendampingan. Nah yang kedua kita juga perlu untuk memikirkan untuk jangka panjang ya karena targetnya itu kan 600.000. Mungkin Dinas KUK ya Bu Yuli sudah mempunyai data ya Pak Yanto berapa sih KUKM yang ada di Jawa Barat itu sebetulnya ada berapa juta gitu ya yang aktif dan mungkin 600 ribunya kita mohonkan untuk bisa bergabung dengan aplikasi digital dengan apa tahapan-tahapannya sekarang itu kita menuju di sini gitu ya sosialisasi onboarding kepada 60.000 UMKM ini nih serta pendampingannya ini dilaksanakan di bulan Januari sampai Juli itu dan nanti akan juga ada business matching ya karena ada perusahaan-perusahaan yang sudah siap gitu ya mensponsori kegiatan business matching. Misalnya kalau misalnya di perangkat daerah kolaborasi dengan kita itu sudah seperti MBIS ya kemarin sudah melaksanakan berbicara untuk dengan kita untuk melaksanakan business matching dengan apa produk-produk UMKM Jawa Barat. Nah, ini kita terima kasih ya untuk ini waktu kita di kalau nggak salah di Tasik ini ya, di Tasik. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin juga saya menyampaikan di rapat ini gitu ya. Di rapat ini saya juga izin menyampaikan untuk apa bahan-bahan obrolan gitu ya, bahan obrolan ini bahwa untuk sebentar lagi kita akan apa, akan ada pelantikan untuk gubernur baru ya dengan 9 janji dari Pak Gubernur baru ini. Ini kalau kita lihat dalam eh, kampanye-kampanye dan visi misi gubernur baru itu kita lihat jadi yang pertama itu pembangunan infrastruktur gitu ya, yang kedua pembangunan jaringan irigasi, pengembangan pendidikan karakter SMA, pengembangan lapangan kerja. Nah, ini salah satunya adalah pengembangan lapangan kerja itu salah satunya adalah dengan UMKM ya tidak hanya harus bekerja secara formal, mungkin secara UMKM juga itu bisa untuk salah satu mendukung janji gubernur gitu ya. Yang kelima pengembangan industri pengobatan, yang keenam penyempurnaan rumah sakit, yang ketujuh mencetak 10.000 manajer putra daerah, yang kedelapan pengembangan pengelolaan sampah mandiri dan yang kesembilan mendorong kesejahteraan kepala desa. Nah, dari 9 janji gubernur itu terutama kita fokus kepada yang poin 4 itu ya. Nah, teman-teman sekalian, kemarin saya sudah melaksanakan sekedar apa pemikiran gitu ya, pemikiran-pemikiran dari berbagai sumber. Jadi yang pertama mungkin kegiatan-kegiatan yang ini harus kolaborasi ya antara pemerintah provinsi dengan Diskuk, dengan DP3AKB, dengan Indag dan Parbud mungkin ya atau dengan Biro Ekonomi. Kita akan melaksanakan eh bentar Bu ya. Dari Bukaro. Iya Bu. Iya Ibu masuk.
Sebentar lagi Bu Karo gabung, Bu Rizka. Mungkin bisa di ini nanti saya lanjutkan yang presentasi saya. Kalau udah gabung nanti Bu Karo dipanggil aja Bu Rizka ya. Baik, Pak. Teman-teman mohon maaf ya, nanti kita sambung lagi tentang diskusi yang UMKM. Sebentar ada arahan dari Bu Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Damang Pak Dede, masih mute Pak Dede. Bu Karo udah join? Admin ada waiting room nggak, Bu Karo? Jadi ini sifatnya nanti diskusi aja ya Bapak Ibu sekalian. Untuk digitalisasi pengadaan UMKM pengadaan ini, kita kerjasama dengan Diskuk Jabar, DP3AKB, Indag gitu ya, untuk melaksanakan digitalisasi pengadaan ini. Karena nanti untuk setelah didigitalisasi, itu bisa untuk dibelanjai oleh pemerintah daerah seperti itu ya, Ibu sekalian. Ya, sementara Bu Karo masih siap-siap ya. Nah, teman-teman kita lanjutkan lagi. Jadi yang pertama kita akan mengadakan pemetaan UMKM nih. Mungkin kerjasama nanti saya minta datanya kepada Bu Pak Dede ya, Bu Yuli dari Diskuk untuk database. Katanya kan database di Diskuk kan sudah ada tuh. Nanti kita mungkin akan identifikasi UMKM UMKM-nya dengan kelas-kelasnya, terus segmentasinya, terus sekarang ini kita sudah berkolaborasi dengan siapa saja gitu ya. Nah, yang kedua kita akan bukan mengadakan ya, ya artinya pembangunan infrastruktur. Karena kalau pembangunan infrastruktur di daerah mungkin ada kan kalau dari Diskuk mungkin ada pelatihan-pelatihan digitalisasi juga ya kalau saya lihat dari kurikulum untuk pelatihan-pelatihan UMKM-nya. Nah, mungkin ini juga kita perlu untuk apa? Ini kan lah kadang-kadang kan kalau kita ke daerah kadang-kadang smartphone-nya itu tidak bisa akses internet gitu ya seperti itu. Nah mungkin kita perlu makanya kita mau mengundang juga di GDS gitu ya atau Diskominfo untuk bagaimana kita memudahkan gitu ya mensinkronisasi bagaimana supaya UMKM UMKM itu tidak terlalu pusingkan gitu ya dengan digitalisasi tetapi cukup misalnya daftar di satu kali itu untuk akses semua aplikasi gitu seperti itu ya. Nanti Oh, juga Bapak kita akan izin, Ibu Yulia sudah bergabung oh di oke. Zoom. Ya, mungkin nanti kita akan lanjutkan ya tentang diskusi yang ini. Kita sama-sama simak dulu arahan dari Bu Karo. Mangga Bu Rizka. Baik, baik Bapak dan Ibu, mohon izin. Alhamdulillah saat ini Ibu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat telah bergabung dalam ruang Zoom pagi ini. Maka dari itu, eh, mari bersama-sama kita mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Yulia Dewita. Kami persilahkan. Terima kasih, eh, Burka, Pak Rudi, Punten, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya terlambat ini bergabung karena tadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Baik, mungkin pertama-tama Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu yang eh, telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Ini kalau saya lihat dari undangan ada dari perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang terkait ya diantaranya Dinas KUK dan juga DP3 AKB, kemudian juga Kepala Perangkat Daerah dan UKPBJ di Kabupaten Kota, kemudian juga tentunya mitra-mitra yang
selama ini juga sudah bekerja sama dengan kami dan juga mungkin ada beberapa yang ke depan tentunya akan juga bekerja sama dalam rangka digitalisasi UMKM dan koperasi ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya eh, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentunya atas perkenan dan berkahnya serta karunia-Nya bahwa pada hari ini, pada pagi ini kita bisa berkumpul melalui pertemuan di ruang Zoom. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat koordinasi digitalisasi UMKM koperasi di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, mungkin tadi Pak Rudi juga sudah menyampaikan gitu ya beberapa rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya tentunya untuk melanjutkan apa yang tentunya selama ini juga saya yakin upaya digitalisasi ini sudah dimulai gitu ya oleh berbagai pihak yang memang membidangi atau mengampu urusan UMKM dan juga koperasi. Namun pada kesempatan ini kami di Biro PBJ selaku juga bagian gitu ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ingin berkontribusi dan juga berkoordinasi, bersinergi bersama dengan perangkat daerah terkait di Provinsi Jawa Barat maupun di kabupaten kota dan juga pihak-pihak terkait dari dunia usaha, pelaku usaha, baik pelaku UMKM dan koperasi dan juga mitra teman-teman dari toko daring dan dunia usaha lainnya sehingga apa yang menjadi harapan gitu ya selama ini terkait dengan akselerasi peningkatan UMKM dan koperasi di Provinsi Jawa Barat diantaranya melalui digitalisasi ini bisa tercapai. Karena hal ini juga sejalan gitu ya dengan apa yang memang menjadi visi misi atau kebijakannya dari calon bukan calon ya, sudah gubernur terpilih gitu ya, yang insya Allah nanti akan dilantik di tanggal 6 Februari gitu ya, gubernur terpilih kita di Provinsi Jawa Barat, bahwa beliau juga memiliki concern dan prioritas terkait dengan akselerasi pengembangan UMKM dan juga koperasi, di mana UMKM dan koperasi ini merupakan salah satu backbone gitu ya dari pengembangan perekonomian Indonesia gitu ya, di mana sudah terbukti bahwa pelaku usaha UMKM dan koperasi ini adalah merupakan salah satu yang bisa bertahan gitu ya pada saat kita mengalami katakanlah krisis ekonomi, kemudian kemarin terjadinya pandemi COVID dan sebagainya. Dan pelaku UMKM di Jawa Barat ini juga jumlahnya juga cukup banyak gitu ya, kurang lebih eh, 6 juta mungkin gitu ya atau lebih gitu ya. Ini juga sangat berperan dan berkontribusi dalam menjaga kestabilan ekonomi baik lokal, regional dan juga insya Allah kontribusinya baik juga di level nasional. Nah, di era sekarang di mana transformasi digital itu adalah merupakan suatu keniscayaan, ini kita juga ingin berkontribusi tadi mendorong supaya teman-teman pelaku usaha UMKM dan koperasi ini juga bisa meningkatkan tadi ya jangkauan pasarnya, kemudian peningkatan dalam omset dan transaksinya gitu dengan melakukan digitalisasi. Peningkatan atau akselerasi melalui digitalisasi kepada teman-teman pelaku UMKM dan koperasi ini tentunya akan berdampak juga sangat baik gitu ya terkait dengan tadi apa yang menjadi visi misinya gubernur terpilih, di antaranya terkait dengan pengembangan lapangan kerja gitu ya. Di mana tadi peningkatan dari omset, kemudian juga perputaran usaha gitu katakanlah, ini tentunya juga akan bisa
meningkatkan penciptaan atau peluang lapangan kerja sehingga pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka eh, kemiskinan ataupun pengangguran. Kemudian dengan kita mengakselerasi tadi teman-teman UMKM dan koperasi diantaranya melalui digitalisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di desa, yang dimana ini juga merupakan salah satu concern Pak Gubernur terpilih untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di desa-desa yang ada di Jawa Barat, di mana di Jawa Barat ini cukup banyak ya, kita memiliki 5.311 desa dan sekitar 600-an kelurahan. Ini kita juga berharap eh, dengan adanya digitalisasi, pelaku usaha yang ada di desa-desa ini juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik melalui tadi dukungan onboarding ke toko daring maupun platform e-commerce lainnya. Kemudian juga kita berharap dengan digitalisasi UMKM ini juga akan mendukung industri yang sustainable atau berkelanjutan. Kita berharap dengan adanya penggunaan teknologi digital ini lebih bisa tercipta efisiensi gitu ya dari pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis atau usahanya sehingga proses bisnis dalam perekonomiannya juga bisa mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, program digitalisasi UMKM ini sebenarnya kami di Biro PBJ juga dari tahun lalu juga sudah dimulai ya dengan adanya WJDM gitu ya, yang pada tahun lalu itu alhamdulillah kita bisa onboardingkan kalau tidak salah 867 ya UMKM yang sudah onboarding ke berbagai marketplace. Nah, ini kami rasa sudah merupakan satu langkah awal yang cukup baik gitu ya sebagai pijakan awal atau milestone awal yang sudah cukup baik untuk kita teruskan. Jadi kita akselerasi, kita perluas lagi gitu ya jejaringnya, reach out-nya, network-nya, dan juga dengan itu kita harap nanti dampaknya pun juga akan lebih luas dan besar lagi gitu ya. Dan dalam melaksanakan ini tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, salah satunya di rapat koordinasi ini nanti Pak Rudi akan menyampaikan secara lebih rincinya bagaimana sih kita bisa membangun sinergi gitu ya untuk melangkah bersama supaya tadi dengan berjalan bersama, insya Allah kita bisa berjalan lebih jauh dan apa lebih berkelanjutan dan diharapkan tadi output dan juga outcome dan benefitnya bisa lebih besar dan lebih luas lagi. Di antaranya mungkin beberapa langkah yang atau strategi yang perlu kita perhatikan untuk menjadi komitmen kita bersama adalah dalam program ini kita berupaya mengintegrasikan teman-teman pelaku UMKM ini ke dalam katalog elektronik lokal dan juga toko daring gitu ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya kita lebih berfokus ke toko daring, ini kita coba perluas gitu ya di 2025 ini juga onboarding ke platform-platform lainnya. Dan kami juga berusaha toko daringnya juga mungkin kalau bisa kita perluas lagi jejaringnya gitu ya. Kita berharap semakin banyak pelaku UMKM yang bisa masuk atau onboarding, ini baik yang hasil dari binaannya teman-teman DP3 AKB provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Barat, di mana yang saya ketahui bahwa targetnya itu adalah 100 per desa gitu ya dilakukan pelatihan untuk menjadi pelaku usaha sehingga diharapkan nantinya ada 600 ribu gitu ya yang sudah dilatih untuk memiliki kata apa kemampuan menjadi pelaku usaha. Nah, kita harapkan misalnya sekian persen lah gitu ya, Pak Rudi. Makanya ini mungkin nanti akan menjadi kesepakatan atau komitmen dibahas gitu, apa mau 10% gitu ya, atau mau 5% atau berapa persen gitu yang sanggup kita tindak lanjuti. Karena memang sebetulnya kan sequelnya begitu sudah dilatih, mungkin nanti dia akan menyiapkan dulu prasyarat-prasyarat untuk bisa
memulai usahanya, kemudian mungkin mendapatkan akses pemodalan, dan berikutnya diantaranya dari kita adalah kita mendorong dari sisi perluasan akses pasar melalui onboarding di apa digital marketplace atau katalog elektronik sehingga bisa menjadi bagian dari rantai pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian itu tadi integrasi itu kita harus menyamakan langkah mungkin tadi dengan teman-teman DP3AKB maupun juga yang dari binaannya apa perangkat daerah yang menangani UMKM seperti dinas eh, KUK gitu ya, koperasi dan UMKM. Kemudian kita juga perlu apa menjadikan prioritas bahwa kita akan mendorong sebesar-besarnya untuk pemanfaatan platform digital seperti teman-teman toko daring ya di GrabMart, Tokopedia, Shopee dan juga yang lainnya sehingga kita harap produk UMKM lokal Jawa Barat ini dapat bersaing di pasar yang lebih luas tadi di level nasional bahkan mungkin internasional. Kemudian kita juga tentunya akan melakukan pendampingan dan pelatihan terkait dengan digitalisasi ini, bekerja sama tentunya dengan tadi perangkat daerah yang juga mungkin selama ini sudah apa namanya berkecimpung dalam hal tersebut gitu ya. Jadi tentunya kalau akan dilakukan oleh lebih banyak pihak, lebih apa mudah-mudahan tadi efeknya bisa lebih besar dan lebih masif seperti itu. Kemudian juga kita berharap tadi karena pelaku UMKM yang disasar diantaranya tadi kan misalnya 100 per desa, tentunya kita juga berharap bahwa dukungan dari infrastruktur digital di level desa ini juga sudah cukup mumpuni. Ini tentunya kita juga harus apa namanya bekerja sama dengan perangkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota yang terkait dengan infrastruktur digital ini. Kurang lebih mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin izinkan saya menitipkan tadi bahwa mudah-mudahan dari pertemuan ini rapat koordinasi ini bisa melahirkan komitmen bersama gitu ya yang utama bahwa kita akan mendorong itu apa digitalisasi dari teman-teman pelaku UMKM ini. Kemudian juga diharapkan tadi bisa ada komitmen juga yang lebih konkret gitu ya berupa langkah-langkah nyatanya nanti program kegiatannya seperti apa termasuk tadi target capaiannya karena tentunya kita dalam melangkah atau melakukan sesuatu ini perlu memiliki target bersama yang menjadi komitmen untuk bisa kita capai sehingga jelas gitu kita tujuannya di tahun 2025 ini eh, berapa yang akan dicapai kemudian apa sinerginya seperti apa, dukungan dari berbagai pihak yang bisa berkontribusi seperti apa sehingga tadi diharapkan target itu bisa tercapai gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ke depan bisa berlangsung diskusi yang tadi bisa membuahkan hasil kesepakatan dan dari komitmen kita bersama. Saya pada kesempatan ini juga memohon support dan dukungannya dari Bapak Ibu semua, perangkat daerah di provinsi, kabupaten kota, kemudian juga mitra-mitra dari apa digital marketplace. Itu saja mungkin terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu Karo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penyampaian arahan pada acara pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, Izin kita kalau saya ini ya off cam mungkin ya karena ada kegiatan lain juga. Oke, siap terima Ibu. kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita kembali kepada acara yaitu oleh moderator kita Bapak Rudi. Kepada Bapak Rudi dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Rizka. Eh, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman sekalian. Izin untuk share screen lagi. Tadi udah sampai. Nah, ini ya, teman-teman.
Jadi kita lanjutkan. Yang ketiga itu mungkin nanti perlu ada regulasi ya dari pemerintah. Terus juga kalau misalnya permodalan ini kan kemarin kita sudah mengadopsi permodalan itu dari BJB ya, seperti dengan pembiayaan lunak dan perangkat pelatihannya. Nah, yang selanjutnya kita juga perlu untuk meningkatkan tahap literasi digitalnya nih. Yang pertama untuk edukasi massalnya, seperti kemarin kita telah melaksanakan sosialisasi secara online ya, secara Zoom seperti ini, tetapi dengan narasumber dari para marketplace semua. Dan juga ya kalau perlu nanti ya kita pasti program ini akan nanti sama Bu Karo mungkin sampai ke Pak Gubernur. Mungkin dari tanggapan Pak Gubernur mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat nanti ya yang akan terlibat untuk edukasi massalnya. Terus juga kita juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan secara intensif gitu ya. Kemarin kita kerjasama dengan Diskuk ya, Bu Yuli ya di Diskuk kita mengadakan pelatihan secara offline. Terus juga difasilitasi Diskuk juga kita mengadakan sosialisasi dan tata cara onboarding di 27 kabupaten kota. Terus juga ini ada tambahan mungkin nanti ya dari seperti arahan dari Bukaro, kita juga akan bekerja sama dengan Tokopedia dan Shopee untuk menggunakan marketplace mereka untuk memperluas akses. Sekarang itu sudah ada 7 ya teman-teman sekalian, ada 7 marketplace yang sudah bergabung dengan kita. Ada Grab, ada Indo Trading, ada Gratis Ongkir, ada Ayomall, ada Parto ID, ada MBIS Market, dan Padi UMKM. Nah, ini nanti kita juga akan memperluas dengan tambahan, kita akan komunikasikan dengan Shopee dan Tokopedia. Juga untuk promosinya gitu ya, nanti juga akan ada pelatihan-pelatihan dari marketplace juga. Silakan marketplace ya, kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan secara khusus, kita juga persilakan. Nanti kita misalnya ada tentang keuangan digital, tentang memanfaatkan medsos gitu ya, untuk promosi-promosi dan lain-lain itu dipersilakan untuk kita fasilitasi untuk gabung gitu ya. Nah juga yang selanjutnya adalah pusat bantuan digital ya. Jadi setiap hari Rabu itu di LPSE Jawa Barat di Dago itu ada yang namanya kita ada training ya Pak ya. Training untuk masuk ke dalam, bukan training ya, kayak bagaimana diskusi gitu ya, masuk ke dalam katalog PC6 atau nanti ini marketplace juga bisa buka kios gitu ya, buka stand di sana gitu ya, buka meja di sana untuk siapa tahu ada yang mau konsultasi. Nanti kita akan fasilitasi setiap hari Rabu di LPSE. Silahkan teman-teman juga nanti kita akan bikin playernya ya. Jadi setiap hari Rabu itu kita khusus ada untuk kayak menyapa gitu ya, PBJ menyapa, tapi secara offline itu datang kepada LPSE untuk diskusi atau buka akun gitu ya, atau tata cara onboarding, tata cara apa berdagang gitu ya secara digital itu seperti apa. Silakan itu untuk layanan konsultasi kita juga sudah share eh, di medsos Biro PBJ ya teman-teman sekalian. Dan juga kita ini kehadiran marketplace lain ya untuk memperkuat ekosistem. Nah, yang selanjutnya adalah tahap adopsi teknologi. Jadi teman-teman UMKM itu kita bergabung untuk diajak kepada marketplace nasional ya. Kalau misalnya ada lokal, silakan juga. Nanti platform Jawa Barat itu untuk memasarkan produk-produk UMKM unggal daerah. Terus juga di dalam transaksi serta di dalam operasional gitu ya. Nanti juga kita mungkin sedang memikirkan bagaimana aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya untuk UMKM kecil itu supaya lebih memudahkan lagi dalam hal pendaftaran, terus untuk database kita gitu ya. Sebetulnya berapa sih database UMKM di Jawa Barat itu yang sudah ada dan aktif gitu ya, serta mempunyai produk, serta beberapa juga mungkin yang mempunyai masih kesulitan, atau mungkin beberapa UMKM ada yang sudah tutup gitu ya. Itu perlu kita update lagi datanya ya. Nah, selanjutnya adalah tahap pemasaran digital. Nanti kita juga akan bantu untuk tahap pemasarannya gitu ya. Nanti kita promosikan kepada teman-teman eh, apa
perangkat daerah bahwa UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem marketplace Jawa Barat itu siapa saja gitu ya. Terus juga nanti kita akan dorong penggunaan akun-akun medsos lainnya, terusnya WA bisnis gitu ya. Terus juga teman-teman nanti mungkin kita adakan gitu ya dengan apa pimpinan-pimpinan kita kan di setiap hari Kamis Jumat itu nggak boleh bawa mobil nih ke gedung sate. Nah, bagaimana kalau kita isi misalnya dengan kayak apa kayak apa pameran produk-produk UMKM nanti kita bicarakan lagi ya tentang ini ya supaya UMKM teh apa bisa lebih ya inilah gitu ya supaya lebih bergairah gitu ya pasarnya. Ada juga nanti lomba-lomba gitu ya untuk pendampingan-pendampingan seperti itu. Nah, terus juga tahap kolaborasi dan kemitraan nanti kita juga ada platform digital WJDM itu kita nanti sudah ada 7 dan juga nanti kita laksanakan untuk pelatihannya. Nanti kita diskusi ya untuk apa pada marketplace ini kita diskusi nih untuk pelatihannya apakah kita adakan sebulan sekali gitu ya atau 2 minggu sekali serta promosi khusus nih. Jadi UMKM yang ada Jawa Barat itu setelah tayang itu tolonglah dibikin kayak playernya gitu ya di Jawa Barat sudah ada gitu ya. Terus juga ini juga kita nanti bicara dengan BJB Syariah untuk pembiayaan dan pembiayaannya. Terus juga ini rencana juga kita akan mengadakan dengan kunjungan gitu ya. Ada rapat juga teman-teman dengan Kemenkop. Kemenkop mungkin bisa difasilitasi oleh Dishub Jawa Barat ya. Kita ngadain kayak dialog lah dengan program-program pusat untuk UMKM di Jawa Barat seperti apa gitu ya. Mungkin perlu kita apa terutama tentang digitalisasi itu untuk di Jawa Barat programnya seperti apa. Nanti kita kolaborasinya seperti apa. Nah, ini kita juga pengen difasilitasi ya Bu Yuli Bu Iul dari Diskuk untuk ke Kemenkop ya kita mohon dibantu untuk ngadain rapat gitu ya Zoom untuk atau kita ke sana juga boleh kita bagaimana tentang program-program yang ada di Kementerian Kementerian dan Koperasi dan UMKM ya. Dan juga kita akan alhamdulillah nih kita sudah ada padi UMKM yang anak Telkom sehingga mungkin ada apa BUMN yang bisa untuk kerjasama dengan UMKM kita juga kalau ada insentif gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang mendukung dari kayak aja ada penghargaan gitu ya kalau misalnya ada yang belanja di UMKM Jawa Barat itu misalnya dapat apa sertifikat dari Pak Gubernur atau seperti apa nanti kita bicarakan ya tentang insentifnya. Nah, ini juga kita mohon ke UMKM di kabupaten kota ya, di Diskuk kabupaten kota atau DP3AKB untuk ngebangun gitu ya kayak komunitas digitalnya. Nanti kita bikin ada grup WA atau seperti apa atau Telegram ya untuk seluruh UMKM Jawa Barat itu bisa mencurhatkan di sana gitu ya segala permasalahan atau usulan-usulannya. Nah, juga tahap selanjutnya adalah monitoring dan pengembangan. Itu kita bagaimana dari tahun kemarin kita setelah mengonboardingkan 867-an itu, kita bagaimana itu datanya apakah sudah ada yang beli atau belum gitu ya. Yaitu harus kita monep gitu ya untuk bagaimana strategi agar hal-hal tersebut juga kita bisa bermanfaat gitu ya, tidak hanya onboarding tetapi juga harus ada dampak ekonominya terhadap UMKM. Nah, ini program-program secara ininya dan terakhir mungkin ini ada eh, apa dari Kemenkop KUKM itu ada pengisian katalog ya. Nanti bisa mungkin nanti kita diskusikan ini maksudnya apa dan apa keuntungan untuk Jawa Barat. Mungkin demikian ya, sekadar pengantar saja dari saya, sekadar melengkapi Bu Karo, sehingga kita ada gambaran bahwa dari rapat ini kita bertujuan mulia ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat sebagai amal ibadah kita untuk membantu teman-teman UMKM. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu saya langsung saja ya, apa kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada usulan, ada pertanyaan, apa ada ide gitu ya, ide-ide kreatif silakan disampaikan Pak nanti kita akan diskusikan. Atur nuhun MC saya langsung pimpin ya.
Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan raise hand, perkenalkan atau apa tanya tanya-tanya tentang apa saja tentang pengembangan digitalisasi UMKM, dipersilakan. Atau saya persilakan dari ini dulu ya, dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Kukjabar, untuk apa sekedar ini ya, informasikan misalnya di Skuk Jabar misalnya membina UMKM itu ada berapa sekarang gitu ya. Terus nanti kalau kita kolaborasi di kita juga ada apa untuk pembinaan digitalisasi dan onboarding di marketplace ini bagaimana supaya lebih efektif gitu ya, supaya para marketplace juga hadir. Itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang perlu diskusikan bisa raise hand teman-teman atau langsung juga boleh atau diketik juga boleh di chat ya kalau misalnya ada ini. Bu Yuli ada Bu Yuli, Bu Yul dari Diskuk atau Pak Dede dari Diskuk juga. Pak Yanto ada masukan Pak Yanto? Eh, Terima kasih Pak Rudi, Bu Karo, dan Gandengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rudi, kedengaran suara saya, Pak? Ada Pak Dede ada. Iya, iya. Ini hanya untuk memastikan saja agenda rakor kita. Jadi ini rapat koordinasi digitalisasi UMKM ini lebih mengarahnya ke mana gitu, Pak? Apakah memang untuk melaksanakan digitalisasi pada urusan koperasi dan UMKM atau digitalisasinya ke awalnya dulu yaitu ke proses-proses pengadaan gitu Pak, proses-proses pengadaan aplikasi digitalisasi pengelolaan koperasi dan UMKM yang difasilitasi oleh Biro PBJ. Saya masih rada ini Pak. Kalau tadi saya sudah catat beberapa hal, sudah saya catat Ya, tujuan ininya hanya mungkin karena kita juga agak-agak apa ya eh, ingin ada kan keseragaman sih sebetulnya, tapi satu ya, platform lah di dalam pengelolaan UMKM yang koperasi UMKM itu sehingga platform yang ada bisa saling ngisi terutama yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan koperasi UMKM baik provinsi maupun 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Itu mungkin Kang Rudi atau ya. Terima kasih Kang Dede. Jadi seperti ini Pak, saya izin share Pak ya. Izin share bagaimana satu apa UMKM gitu Pak ya bisa berbelanja, bisa onboarding dulu minimal gitu Pak ya. Jadi saya izinkan untuk apa? Izin untuk onboarding. Nah, jadi Pak Dede, kalau kita ini kelihatan Pak, yang Indo Trading ya. Ini salah satu contoh ya. Jadi Pak Dede, kalau pemerintah itu sekarang metode belanjanya kan harus digital ya. Nah, salah satunya adalah melalui toko daring seperti Indo Trading, ada Grab ya, ada MBIS Market gitu ya, seperti ini. Eh, jadi belanjanya harus melalui sistem gitu, Pak. Nah, yang kedua, kalau misalnya belanjanya secara manual itu sudah tidak boleh lagi. Jadi, yang kedua, kita juga pemerintah sudah mempunyai yang namanya katalog, Pak. Katalog versi 6. Nah, ini katalog versi 6 itu bentuknya seperti ini, Pak. Ini katalog versi 6. Eh, apa? Nah, jadi si UMKM itu daftarnya nanti muncul seperti ini Pak. Kalau misalnya dia produknya apa gitu ya, kategorinya misalnya jasa, misalnya jasa ya, apa barang lah, barang ada makanan minuman misalnya ya kebanyakannya. Nah ini makanan-makanan ini yang bisa untuk dibeli sama pemerintah gitu. Ini kalau paket makanan misalnya makanan Ramsum, ada rapat harusnya ya.
makanan rapat, makanan rapat. Nah, jadi si UMKM itu dagangnya di sini gitu Pak Dede. Seperti ini. Jadi kalau pemerintah mau beli, ini ayah rapatnya di Diskuk, tinggal beli aja di sini gitu ya. Klik misalnya. Nanti dilihat dulu daerahnya. Jangan sampai kita beli tapi daerahnya dibeli, beli makanan di Bali gitu ya. Kan tebih teuing beureun ongkos ke sabaraha. Nah, jadi si UMKM itu nanti muncul di sini gitu Pak. Oh, ini seperti ini ya. Kalau misalnya kita beli ini coba contohnya ya. Ini Bangun Sejati. Ini meskipun belum terjual tetapi sudah ada di sini kan. Ini kayaknya nasi box rapat nih 45 ya Pak Yanto ya. 45 kalau rapat biasanya PNS seperti ini ya 45.000 kalau mengundang ide. Nah ini dari rinciannya seperti ini. Ini kan ada TKDN-nya gini gampang lah nanti kita bantu hitungnya. Terus ini bentuknya CP gitu ya. Ini spesifikasinya. Ini kalau yang katalog Pak. Nah ini kalau yang katalog satu. Jadi kalau yang oleh swasta juga ini ada Pak. Jadi oleh toko daring di sini misalnya kebutuhannya makanan di Indo Trading gitu ya. Misalnya cari makanan apa saja sih di Indo Trading yang sudah terdaftar gitu ya. Nah, ini misalnya ada nih nasi box gitu Pak. Pak Dede seperti itu. Jadi nanti si UMKM itu kita onboardingkan di sini Pak Dede supaya pemerintah itu belinya secara online seperti kita beli pesan makanan di Grab gitu ya. Di Grab juga ada kan ya. Di Grab sudah masuk ke salah satu program PJDM dari Grab juga itu bisa dari Grab dari HP juga bisa kan nanti pejabat pengadaan pesan makanan minumannya itu melalui satu aplikasi ini Pak Dede jadi udah digital gitu ya seperti itu. Nah, jadi alternatifnya nanti kita ada katalog katalog LKPP gitu ya, buatan LKPP, terus ada juga buatan-buatan teman-teman dari marketplace gitu seperti itu dari Embus Market segala macam gitu ya. Jadi kalau perlu ATK, master kertas, Pak Yanto tekedah ke BECD ya nama untuk beli laptop gitu ya, tinggal bisa di toko daring atau di katalog lokal. Seperti itu Pak Dede, Manawi. Atur nuhun tadi saya agak ngelempar sekedik. Atur Oh nuhun. iya, ya Nah, intinya gitu ya Pak Dede ya. ya, Mudah-mudahan dukungannya Pak Dede untuk data mungkin ya, untuk data mungkin untuk nanti kita akan mengundang UMKM-nya, terus kita undang juga marketplace-nya supaya bagaimana tata cara onboarding di marketplace itu supaya terdaftar gitu ya. Nah, nanti juga kita perlu kalau misalnya perlu nanti kita kumpulin tuh hari Rabu di LPSE gitu ya, hari Rabu apa saja yang sudah dekat-dekat UMKM kita onboarding kan di situ dipertemukan gitu dengan marketplace-nya seperti itu Pak Dede. Mohon dukungannya Pak Dede ya. Pak Kabid. Siap. Mohon. Teman-teman ada lagi teman-teman yang perlu diskusikan dari 168 yang hadir ini. Silakan teman-teman ada pertanyaan lagi. Kalau bahan nanti akan kita kirim ya. Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Hatur nuhun Pak Rudi, mohon izin Pak Kabit, Pak Dede dari bidang usaha kecil. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena memang di akhir tahun 2024 kita sudah mengonboardingkan ya Pak Rudi ya di Ya, 3 wilayah gitu ya, 3 wilayah di Jawa Barat. Memang tadi menyimak apa yang disampaikan bahwa apa yang menjadi target ke depan itu di 100 per desa ya Pak Rudi ya atau mungkin sekitar ya, 2.000. Memang data di kami itu ada beberapa based on data ya. Salah satunya mungkin data NIB berdasarkan NIB itu tercatat 1,6 juta di akhir 2024. Sedangkan untuk data PLUMKM sendiri memang hasil PLUMKM sampai dengan 2023 itu pelaku usaha UMKM itu di 3 juta. Nah, akan tetapi memang untuk data PLUMKM ini kita tidak memiliki data secara by name by address Pak Rudi. Mungkin ini sebagai sebagai bahan monitoring aja bahwa potensi sebaran UMKM di kabupaten kota. Dan kalau memang akan mengintervensi dengan target sekitar 2.000 UMKM,
kami juga memiliki binaan UMKM Jawa Barat yang mungkin salah satunya kemarin ya Pak Rudi sekitar 300 ya yang sudah di onboardingkan di 3 lokasi. Ya, Untuk 2000 sampai dengan 2024 kita memiliki data di 17.000 UMKM binaan Pak Rudi khusus untuk di program UMKM naik kelas yang sebelumnya UMKM hmm. juara. Akan 17.000 tetapi Bu. 17.700 yang memang terdata BNBA, tapi memang karena ini program dari 2019 kita pun memang perlu mengupdate data ya. Yang jelas untuk Hmm. tahun 2024 kemarin kita di 3.000 data pelaku usaha UMKM binaan. Nah, di luar dari program kami juga di UP3W juga tercatat rata-rata seperti di petani milenial itu ada 500 pelaku usaha, ada di Google, ada di artinya bahwa data itu insya Allah mungkin tersedia ya, mohon izin Pak Kabid, Pak Dede, data UMKM tersedia. Jadi kalau untuk 2000 mudah-mudahan sepertinya Dinas Koperasi Usaha Kecil siap ya Pak Kabid ya untuk mengonboardingkan 2000 apapun adapun bentuk ya bentuk yang akan dikemas karena dengan era digital mungkin bisa melalui Zoom ataupun di hybrid gitu ya Pak Rudi ya. Ya, Tapi memang yang menjadi kemarin kita baru dapat data dari Biro Pemdes ada beberapa desa yang memang sama sekali tidak memiliki UMKM ataupun ada potensi tapi mungkin kita bisa lakukan intervensi ya Pak Rudi ya karena dengan target 100 UMKM per desa ini memang tidak banyak tetapi seperti salah satunya di Kabupaten Bogor tercatat ada sekitar 6 desa yang belum memiliki UMKM dan memang biasanya juga linear dengan tidak adanya akses pasar gitu ya. Kalau hmm. yang lain sepertinya sejauh ini sih siap di onboarding kan Pak Rudi seperti halnya di akhir tahun kemarin ya. Nanti kita akan kolaborasi, tetapi mungkin yang perlu kita kita bersama-sama mengintervensi lebih dalam yaitu terkait desa yang memang terdata tidak ada UMKM sama sekali. Datanya pun sudah ada, mungkin itu yang lebih lebih difokuskan Pak Rudi nanti untuk intervensi. Mungkin itu Ya, aja hatur nuhun Pak Rudi ya. ya. Nuhun Bu Yuli. Bu Yuli, kalau data-data itu ada kalau diundang gampang gitu Bu ya, maksudnya gitu. Ya, Kalau karena diundang secara Zoom data gitu ya. yang ya mohon izin yang data 3.000 UMKM binaan 2024 saat ini kita masih tergabung atau terhubung melalui para pendamping di kabupaten kota. Pendamping itu rata-rata di 20 pelaku usaha, mendampingi 20 pelaku usaha. Kalau pendamping Jadi sekarang udah berkontak lagi belum Bu? kalau pendamping itu memang secara kontrak kan sudah selesai ya Pak ya Ya, kontraknya, tetapi memang dengan pendamping dan Korda tahun-tahun sebelumnya kami masih melakukan komunikasi ya. karena Kalau meskipun pen program ya Kalau pendamping dulu gitu ya sebagai trainer untuk digitalisasi ini bisa nggak Bu Yulia kira-kira ya? ya untuk tahun ini kan kita sama Pak masih masih melakukan pola pendampingan seperti itu. Nah Hmm. itu akan dan menjadi salah satu salah satu materi yang harus disampaikan oleh para pendamping terkait digitalisasi marketing. Jadi artinya mungkin nanti kita kolaborasi pada saat ada materi terkait digitalisasi pemasaran gitu ya. Nanti masuk mungkin dari Biro PBJ. Ya, tapi mungkin sementara bisa secara online dulu seperti Zoom ini gitu Bu ya. Kita undang untuk apa para pendamping UMKM ini. Ada berapa orang Bu kira-kira se-Jawa Barat? 150 pendamping UMKM, koordinatornya 27. Koordinator daerah. 150 ditambah 27 gitu ya. Ya.
Nah, ini kita undang untuk pelatihan gitu ya, pelatihan digitalisasi dari para marketplace ini. Mungkin secara Zoom dulu gitu, Bu Yuli. Nanti Boleh. kalau misalnya pas ada anggaran untuk offline, nanti kita akan hadir juga untuk menerangkan lebih lanjut. Nah, saya kira ini lebih efektif, Bu Yuli ya, karena pendamping-pendamping itu bisa langsung mempraktekkan. Misalnya binaannya untuk onboarding di salah satu marketplace atau di seluruh marketplace itu terserah dari mereka bagaimana supaya lebih cepat lagi. Jadi kita punya peran sebagai trainer untuk marketplace dan katalog ini supaya kita nanti dilatih dulu misalnya 2 minggu lagi kita latih gitu ya secara online dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bikin grup juga dengan Bu Yuli itu bisa untuk diskusi tentang marketplace dan katalog gitu Bu Yuli ya lebih ini ya. Baik, Ya, mangga kami oke. tunggu suratnya dari Biro PPJ Siap. untuk ditindaklanjuti. Heeh, heeh. Atur nuhun Pak Dede, mohon didukungnya Pak Dede untuk pelatihan pinjem tenaga pendamping UMKM ya untuk sebagai mentor lah, mentor di desa gitu ya supaya lebih cepat lagi nih dari 150 misalnya kata Bu Yuli tadi pegang 20 Bu Yuli ya. Betul. Nah, boleh berarti udah berapa? Ada 300 ya? Ada 300 150 ada 3.000 gitu ya. tiga Ya, ribu UMKM yang mungkin bisa langsung onboarding di secepatnya gitu. Gitu. Atau non Bu Yulinya. Mohon. Berarti kita akan undangannya langsung dari PBJ nggak apa-apa atau dari kita mohon dulu ke Diskuk. mungkin ke Diskup dulu ya Pak ya. Iya Bu ya, sebagai pembinanya kan kita mungkin minta ke Diskuk untuk memfasilitasi menghadirkan UMKM gitu Bu ya seperti itu ya. Pendamping UMKM. Pendamping. Ya, atau non mungkin dengan nanti dengan dari marketplace juga ada ini ya, ada yang untuk melatihnya. Atur nuhun Bu Yuli. Teman-teman sekalian ada lagi dari marketplace ada usulan atau dari yang lain? Silakan. Nanti tindak lanjutnya seperti itu ya. Yang pertama kita akan mengadakan pelatihan untuk para pendamping UMKM se-Jawa Barat. Nah, seperti itu. Yang eh, dari DP3 AKB ada nggak Bapak Ibu sekalian? Bu Rumondang ada Bu Rumondang? Bu Rumondang dari DP3 AKB masih ada? Izin Pak Rudi, boleh sedikit. Bu Ari ya, silakan Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hatur nuhun Waalaikumsalam. Pak Rudi. Eh, saya sangat mengapresiasi ya terhadap nanti keberlanjutan yang program BCDM. Tadi Ya Bu. Pak Rudi menjelaskan terkait tahap kolaborasi dan kemitraan dan juga sudah menyampaikan tadi terkait nanti untuk pelatihan pelatihan untuk para pendamping gitu ya Pak. Ya Bu. Pak Rudi izin Ya. menyampaikan bahwa DP3 AKB Provinsi Jawa Barat juga di di tahun 2024 kan punya mitra ya perempuan kepala keluarga yang tersebar di 27 kabupaten kota dan kita punya pendamping lapangannya sebanyak 27 orang, berarti kan satu orang per kabupaten kota. Nah, ini berdasarkan data yang sudah mempunyai usaha itu sekitar 1.490. Nah, mungkin nanti Pak Rudi bisa diajak atau dilibatkan nanti untuk Oh ya. pelatihan dan juga nanti onboarding gitu Pak Rudi seperti Ya. yang sudah dilaksanakan di tahun 2024. Hmm. Mungkin itu Pak Rudi izin. Ya, Hatur Bu Ari, nuhun. Punten kalau misalnya yang 1.940 orang ini apakah bersinggungan dengan yang dari Diskup nggak ya? Orangnya Ita keneh Kita gitu maksudnya nanti ya? datanya ada ya Pak Rudi. Kita mungkin nanti akan sampaikan ke Pak Rudi ini data perempuan kepala keluarga gitu yang sudah mempunyai usaha di 27 kabupaten kota. Kita ada rekap datanya. Ya. Nanti juga kita mungkin minta bantuan Bu Ari untuk mengundang gitu Bu ya, kita minta undang memohon ke DP3 KB untuk menghadirkan 27 orang pendamping itu gitu Bu Ari ya, sebagai pendamping kepala keluarga. Kita akan sebagai mentornya nantinya gitu ya. Oke Bu Ari, Sama. nanti akan kita libatkan untuk di pelatihan Ya, digitalisasi betul. itu UMKM ini ya. Ya, turun Bu Ari. Ya, makasih.
nuhun. Terus anu sanesna, mangga silakan yang lainnya. Ada usulan, teman-teman? Kalau keluarga pendamping ada 27 orang jadi satu kabupaten kota, satu eh, satu kabupaten, satu pendamping ya. Kalau di Diskuk itu 150 ditambah 27, agak banyak. Silakan teman-teman, ada lagi usulan Pak atau Rudi, seperti apa? Ya. Pak Rudi bisa saran sedikit? Oh, Pak Umad, mangga Pak Umad. Siap. Terima kasih, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih saya ikut nimbrung ya, karena Iya, ada kan diundang juga Pak Umad. tadi juga dari Ibu Yuli dari Dinas Koperasi sudah menyinggung, sudah melatih kurang lebih 1.000 ya Bu ya. 1.000 sudah Seribu. dua periode, itu sudah 2 periode itu ada 1.000, setiap periodenya ada 500, itu dari petani milenial kita, dan itu eh, menjadi sasaran ya untuk pelatihan digitalisasi UMKM koperasi. Memang eh, banyak yang belum kita handle juga berkaitan dengan teman-teman dari petani milenial yang sudah eh, terutama yang angkatan pertama ya, yang batch pertama, dan mereka sekarang sudah mandiri dan sudah membentuk koperasi, tetapi belum ada perhatian penuh dari kita dari Dinas Koperasi. Barangkali ya, mohon maaf, kami sudah dukung eh, yang bersangkutan untuk mendapat CSR dari Bank Indonesia Jawa Barat, tapi eh, terkendala oleh lahan. Itu yang Ya. pertama, Pak. Yang kedua, eh, Ada berapa Pak Umad itu teh koperasinya teh? yang kemarin hanya baru satu, Pak. Yang baru Oh, satu baru yang satu. kita dorong, yang kita dorong karena mereka punya semangat setelah selesai 2 tahun program, mereka ingin mandiri dan kami arahkan untuk bermitra dengan BI, tapi BI menyarankan harus berkelompok gitu. Gitu, seperti itu, Koperasi apa Pak. namanya Pak? Ada namanya? Aduh, saya lupa koperasi, nanti mungkin dari Dinas Koperasi karena saya juga minta Oh, bantuan dari Dinas Koperasi untuk yang di milenial ini. ya, yang milenial itu Ya, teh. ya, Oh, gitu. yang di Jatinangor Pak, yang di apa namanya, dulu yang tanaman hias, kemudian berakhir kemarin dengan bawang merah. Ya, Nah, ya. Lanjut, itu yang lanjut Pak pertama Umad. Pak. Yang Enggak. kedua, eh, kan sepertinya pelatihan-pelatihan yang bersifat offline itu kan sekarang terkendala dengan soal anggaran ya Pak Rudi ya. Ya, Gitu ya. Kita juga mungkin bisa memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang dengan LMS ya, artinya bahwa kita menyiapkan modul-modulnya dan itu nanti kita lebih hmm, sasarannya akan lebih banyak Pak kalau kita melalui LMS. Ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura untuk para penyuluh pertanian di Jawa Barat. Eh, Memang bekerja sama dengan apa namanya, Sista Praja ya yang ada di BPSDM. Nah, ini juga kami sedang menggarap untuk pelatihan-pelatihan yang LMS ini untuk petani-petani milenial kita yang baru-baru ini yang belum mendapat pelatihan selama ini. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa saja nanti kita sisipkan juga Pak ya untuk digitalisasi ini bagi hmm, teman-teman petani milenial yang sudah di antaranya sudah memiliki apa namanya, NIB gitu kan. Mungkin nanti kita akan coba ya, data gitu Pak Rudi. Jadi saran ya, saya mungkin bisa menggunakan LMS baik nanti yang dikoordinir oleh PBJ maupun oleh perangkat daerah yang lainnya. Barangkali itu Pak saran saya Pak. Terima ya. kasih. Assalamualaikum Atur nuhun Pak warahmatullahi Umad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Umad dari Biro Perekonomian, alhamdulillah telah hadir juga. Yang menyarankan nanti ya Pak Umar, insya Allah kalau misalnya yang koperasi kita undang juga untuk TOT ya, Training of Trainer, untuk digitalisasi digitalisasi UMKM ini gitu ya, supaya bisa menularkan kepada anggotanya ya Pak Umar. Atur nuhun. wabarakatuh. Ya, ya. Yang kedua juga untuk menggunakan LMS ya, jadi kayak pelatihan-pelatihan yang sudah template ya Pak Umar ya. Nanti kita mungkin Iya, dari PBJ ya bisa nanti koordinasi dulu dengan BPSDM ya Pak Umar ya, disimpan di situ ya di Sisa Praja ya.
Iya. Tapi untuk swasta mah kan bukan praja, berarti ada khusus kali ya Pak Umar ya untuk apa Iya. calon pengusaha gitu ya atau UMKM gitu ya. Iya. Seperti itu. Kalau nanti Iya. belum ada, nanti kita juga akan bisa di Jawa Barat di PBJ bisa untuk mengadakan pelatihan-pelatihan digital. Tapi yang penting setiap hari Rabu kita buka eh, di LPSE Pak Umat biasa kita ngobrol kali itu misalnya beri daftar akun gitunya akun LPSE itu Oh, kan di apa nanti juga kita setiap hari Rabu buka ini ya ada konternya enggak. khusus untuk pendaftaran gitu seperti itu. Atur Oh, nuhun enggak, Pak Pak. Umar. Enggak, Pak. Silakan Pak Dedi ya dari Kota Bandung yang sudah raise hand. Pak Dedi, mangga Pak Dedi. Eh, Assalamualaikum Pak Rudi. Terdengar Siap Pak Pak Dedi. suaranya? Kedengaran Pak? Ah, Oh ya, teman Pak. Eh, Ketemu lagi kita di ruang offline ya waktu itu tuh. Tempat kita bertemu di hotel namanya yang Indonesia itu ya, di GH ya GH Universitas. GH. Nah, di GH saya Nah, kebetulan nggak hadir Pak Dedi waktu itu. hadir Bapak mah ngobrol Enggak, itu heula. eh Hah? kalau di GH itu Pak Adi Pak kemarin yang saya ke Ah, di Bentrok acaranya. oh, tiga Bentrok kemarin Pak. gitu. Pak gini Pak, Ya oh, silakan Pak. balik ya. Jadi ada problematik di pelaku usaha kita itu terutama di UMKM itu kita koneksi dengan namanya dunia digital. Pertama kan dari Pak sisi Dedi pintar. beberak-bekan Pak Dedi. Punten Oh beberak-bekan. bukan. Mm. Saya pakai ini apa? Kayaknya harus langsung Pak Dedi. Ya Pak, saya mati. Terdengar Pak? Nah, gitu Rawi cekas. Terdengar Pak ya? Ah, gitu. Ah. Ya, terima kasih. Meninggi apa saya Pak? Sudah terdengar Pak ya? Ya, terdengar Pak. Silakan Pak. Hmm, Tadi saya ulang bahwa pelaku usaha mikro tentunya Kak yang di kota kabupaten, di kota Bandung tentunya Pak yang kita kita coba lakukan pembinaan itu eh, memang ada kendala di sisi apa ya koneksi digital Pak. Jadi tidak mudah Ya, mengkoneksikan mereka itu dengan dunia digital gitu. Tentunya ya betul. apa dengan berbagai kemarin kita melakukan temu bisnis dengan apa BJDM kemarin itu cukup terbantu mereka untuk terkoneksi langsung dengan apa toko daring yang memang tergabung dalam BJDM kemarin Pak. Namun demikian Ya, ternyata menurut hemat saya memang eh, usaha mikro ini tidak bisa dijadikan satu dalam satu kotak dengan apa dengan eh, perusahaan pelaku usaha besar Pak gitu yang skalanya sudah menurut saya itu cukup apa cukup eh, besar menurut saya berbeda dengan mikro Pak. Jadi ketika mereka di satu padukan gitu. Jadi persaingannya tidak seimbang gitu. Pertama itu hmm, dari sisi kualitas kita bisa kejar dengan apa? Dengan program-program tadi yang ada pendampingan. Tapi dari sisi kuantitas ini juga menjadi PR juga. Saya kira kiranya mungkin menjadi pemikiran bersama menjadikan apa apa eh, eh, marketplace bersama lah apa apa disebutnya itu apakah bentuknya ruang bersama UMKM yang memang tidak tercampur dengan pelaku usaha yang memang tidak yang skalanya lebih besar dan regulasinya pemerintah itu belanjanya ke situ ke kotak itu tadi gitu jadi tidak tercampur dengan pelaku besar gitu jadi memang eh, saya sepakat ketika tadi Pak Rudi sampaikan di tiap hari Kamis Jumat itu ada ruang yang memang bisa digunakan untuk pemanfaatan apa promosi pemasaran itu saya sepakat dan sangat setuju sih Pak. Mereka harus diberikan ruang untuk ke sana. Tapi yang lebih saya sampaikan tadi itu adalah apa istilahnya kita eh, ruang apa membuat eh, portal bersama yang memang isinya asli dari pelaku usaha mikro saja Pak gitu bukan tercampur dengan pelaku usaha besar itu supaya nanti
mereka pelan-pelan dapat bersaing gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya dicampur dengan tercampur dengan apa pelaku usaha besar, pelaku mikro, menengah itu akan sulit juga Pak ketika kesempatan itu pasti akan didapatkan dengan yang sudah besar saja karena memang dari sisi kuantitas mereka terpenuhi gitu. Gitu Pak, saya kira mungkin yang menjadi bahan pemikiran kita semua bahwa pelaku usaha kita perlu diberi kesempatan untuk ruang yang memang digital, terus eh, di ruang yang memang tidak terlalu terbuka menurut saya, Mbak. Jadi tidak tercampur dengan apa pelaku usaha lain yang memang dari sisi apa kuantitas mereka cukup besar dan siap untuk apa memberikan pelayanan pembelian. Saya kira itu, Pak. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Pak Dedi. Dari Dinas Koperasi Kota Bandung Pak Dedi. Betul, Pak. Siapa? Ya, terima kasih Pak. Mungkin nanti yang pertama tentang akses digital Pak ya. Nanti di sini juga kan ada PT ini ya Padi UMKM nih anak Telkom mungkin nanti bisa ini ya jadi apa dukungan untuk WiFi gratis Pak ya supaya apa bisa lebih mudah akses ke pasar digital. Yang kedua pasar khusus ya baik secara apa digital atau di ruangan promosi gitu Pak ya secara khusus untuk UMKM di Jawa Barat atau di Kota Bandung. Maka Pak nanti kita akan sampaikan Pak ya untuk pesan-pesan dari Kota Bandung. Atur nuhun Pak Dedi. Teman-teman ada lagi pertanyaan silakan. Kan menggunakan anonymous juga Pak. Hmm. Mohon izin Pak Rudi, saya melihat sepertinya sudah hadir juga Bapak Kepala Balatkop ya Pak Raffi. Mungkin nanti sedikit Pak mohon izin untuk menyampaikan terkait pola pelatihan LMS di Dinas KUK. Mangga, Mohon mangga. izin sedang on ya Pak Kabalai, mohon izin Pak Raffi. Balatkop, mangga Pak Rapi. Sepertinya mungkin masih menyimak, tapi ya itu mungkin sedikit disampaikan bahwa saat ini sedang berproses untuk pendidikan pelatihan menggunakan aplikasi LMS di Dinas Koperasi Ya, Kecil Parudi. ya, oke. Nah, Bapak sekalian dari marketplace ada tanggapan nggak nih dari marketplace? Atau dari teman-teman yang lainnya? Dari kabupaten kota ada ini juga teman-teman? Dari Karawang, dari Sukabumi, silakan. Dari DP3 AKB yang lain, meskipun ada. Pak Idrus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Idrus dari Marketplace Warto ID. Oh gitu. Onboarding, ada kendala kelakuan dokumen legalitas. Seperti NPWP dan NIB. Oh iya, nanti NIB itu kita kerjasama dengan, kemarin kita kerjasama dengan DP3 AKB ya, DP3 AKB. Dengan DPT MPST Jawa Barat itu kita mendatangkan waktu di Tasik ya Bu Yuli ya, kita mendatangkan apa, DPMPTSP. DPM PTSP untuk langsung onboard apa mendapatkan NIB di tempat Pak itu Pak ini siapa Pak Idrus itu NIB kita di tempat. Nah nanti mungkin kalau misalnya perlu nanti kita di hari kapan ya sekitar seminggu 2 minggu 3 minggu lagi karena minggu depan kita akan libur panjang ya hampir seminggu. Mungkin di pekan depannya lagi dengan persiapan kita akan mendatangkan juga nih dari narasumber dari NIB ya untuk bagaimana pendaftaran NIB secara langsung dan cepat Pak sekarang mah Pak Idrus nanti bisa bisa sinergi ya untuk apa onboarding untuk kelengkapan dokumen gitu. Silakan dari BJB ada juga Pak Eka Mangga pilih ya pilih ada yang perlu disampaikan dukungan terhadap UMKM program-programnya seperti apa? Silakan kalau Siapa ada gitu. izin? Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Eka? Oh ya. Pak Rudi izin ini juga sebenarnya sedang di Sukabumi mendampingi untuk launching khas Pak dengan Pak Wali. Pak Apa Tutus khasnya Pak? Apa Pak? khas
untuk tentang UMKM halal Pak. Launchingnya di Kota Sukabumi Pak. Ini dengan Pak Tutus kebetulan. Oh iya, silakan Pak. Izin Pak, kalau kami dari Bank BJB sih siap ikut mensupport Pak, terutama karena memang terkait baik itu secara produk perbankan maupun nantinya ketika dibutuhkan terkait pemberdayaan Pak, karena memang seperti yang sudah sama-sama diketahui bahwa Bank BJB juga memiliki program pesat terkait pemberdayaan bagi pelaku usaha yang siap kolaborasi tentunya Pak. Seperti itu Pak, izin. Ya, terima kasih Pak Eka. Nanti mungkin akan ada UMKM yang membutuhkan akses permodalan ya, nanti bisa menghubungi ke BJB. Kalau saya biasanya berhubungan dengan Bu Iis, Pak. Mohon Pak, barang nggak sarang Bui satu tim juga ada Pak. Nah, Bareng Bu Pak. Iis lagi cuti ya, Bu Iis. Mohon laras Pak. Oke. Siap. Iya, ada nuhun Pak Eka. Ada lagi teman-teman sekalian eh, tentang apa ide atau bagaimana lagi supaya kita apakah perlu melibatkan apa ya perguruan tinggi atau swasta-swasta besar gitu ya untuk mendukung UMKM kita. Bagaimana supaya apa ada CSR dari perusahaan-perusahaan besar itu bisa ngebantu UMKM UMKM Jawa Barat gitu ya seperti apa ya? Ada nggak ya yang punya pengalaman seperti itu, teman-teman? Ada nggak? Nah, izin teman-teman ya. Jadi selama ini rapat-rapat seperti ini kita apa ada beberapa hal gitu ya kesimpulannya. Yang pertama kita akan mengadakan training pelatihan untuk TOT gitu ya untuk 150 pendamping UMKM. Yang kedua adalah pendampingan perempuan ini juga sama gitu ya ada 27 orang juga nanti akan kita undang ini mungkin sekitar 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan ya kita akan undang untuk pelatihan oleh marketplace bagaimana tata cara onboarding di katalog lokal atau di katalog atau di marketplace gitu ya di marketplace juga kita akan juga mengundang dari koperasi milenial juga ini nanti mungkin LMS dari Bu Diskup juga akan mudah-mudahan sudah selesai digunakan ya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan UMKM juga untuk di apa kita koordinasikan lagi. Terus juga untuk NIB untuk UMKM ini menghadirkan DPM PTSP ya untuk NIB ini nantinya kita akan menghadirkan untuk apa bagaimana itu ya apa. Nah, terus juga untuk tempat untuk kolaborasi ya dari Kota Bandung tadi mengusulkan seperti itu juga untuk akses digitalnya nanti mungkin kita akan tindak lanjuti dengan PT Telkom bagaimana kalau misalnya kita ada acara itu disponsori oleh Telkom untuk Wi-Fi-nya gitu ya. Terus juga ada pasar khusus ya untuk ruangan promosi dan dilindungi, terus koordinasi gitu. Oh iya, Bu Juli atau dari Diskup untuk koordinasi ke Kemenkop seperti apa ya? Untuk di Kementerian Koperasi sudah Ya, hadir juga sih di sini rekan-rekan dari bidang koperasi. Tapi biasanya kalau memang akan menghadirkan bersurat kepada dinas ke kami nanti mungkin diteruskan lanjut ke PIC yang memang biasa koordinasi dengan kementerian. kalau program-program Kemenkop ke UKM itu sudah ada loh kan ke Jawa Barat, Bu? Nah, Misalnya, itu mungkin bisa dibantu disampaikan untuk rekan-rekan bidang koperasi. Ada Pak Katib masih bergabung. Tetapi kalau untuk di UMKM sendiri, Pak Rudi, sepertinya dari awal itu sudah disampaikan untuk sinergitas kegiatan ya Pak ya. Tetapi memang untuk timingnya biasanya mereka nanti bersurat pas sesuai dengan waktu pelaksanaan. Apakah itu terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan gitu ya. oh gitu. Tapi setelah tahun kemarin seperti apa, Bu? Ada, Pak? Ada pernah nggak kegiatan UMKM? Oh ada, sebetulnya untuk digitalisasi kita bekerja sama dengan ini Pak, dengan Kementerian Kominfo malah, tapi terkait Hmm, digitalisasi logistik. ya. Nah untuk tahun 2025 keberlanjutannya kami belum dapat informasi Pak. Biasanya kalau Oh, dari Kominfo itu mereka paket gitu ya, paket pendampingan selama 1 tahun, tetapi memang
Untuk aktivitasnya biasanya hanya 1 atau 2 bulan, Pak. 2 bulan ya, oke. Oke, turun nuhun, Bu Yul. Pak Rudi izin koreksi Oh, yang poin 2 itu ya Bu totalnya Ari, tuh 1.490 ya Pak. 1940. 1.490. Oh, kebalik Bu ya. Ya. Oke, ini Bu ya. Sip. Nah, Untuk teman-teman, poin 3, Pak Rudi, punten, mungkin petani milenial ya, mohon izin. ini yang koperasinya Bu Ya. Bu Yul. Yang koperasinya tadi Heeh. disampaikan kebetulan kalau data yang saya dapatkan dari UPTD sih untuk badan usahanya tidak tercantum, Pak. Oh, belum Mungkin tercantum. ini kan bisa bisa semua, artinya bukan hanya koperasi saja, karena petani milenial juga ada yang berbadan usaha Nah, seperti PT atau PT iya, perseorangan, dan ini memang ada programnya juga untuk tahun ini petani milenial akan terkait pembentukan badan hmm, usaha baik itu PT maupun koperasi. iya. Jadi ini dalam proses BU-nya ya. Kalau yang apa pesantren one pesantren itu masih jalan nggak sih Bu itu tuh? Popop untuk tahun 2024 sudah tidak, Pak, ya? Sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Tetapi Atau Bu? datanya sih ada. Saya dapat datanya dari UP3W. Saya dapatkan datanya. Ya mungkin kalau kita undang aja lah, jangan langsung dilupakan gitu ya, karena kan pesantren juga sama-sama ada yang operasinya gitu ya, ada produk-produknya siapa tahu bisa diinikan. Nah mungkin nanti ada dari Pak Gubernur baru ada program-program juga yang mungkin nanti kita akan diskusikan bersama gitu ya. Mungkin ini teman-teman ya beberapa kesimpulan tindak lanjut atau resume dari rapat hari ini. Yang pertama kita akan mengadakan TOT ya, TOT untuk pelatihan pendamping itu dari Diskup 150 pendamping ditambah 27 ya tadi ya, ditambah 27 koordinatornya untuk ikut pelatihan digitalisasi. Yang kedua itu untuk pendampingan kepala keluarga dari DP3 AKB ya, ada 14.490 UMKM. Itu mungkin yang akan kita undang 27 dulu gitu ya, ditambah dengan yang 150 ini. Terus juga nanti juga kita akan pelatihan juga untuk onboardingnya terhadap petani milenial dan juga dari pesantren. Nah, nanti juga akan sedang dibangun LMS oleh Dinas Koperasi ya untuk di pelatihan-pelatihan. Terus nanti untuk NIB dari marketplace ada yang usul. Jadi si penyedia pengusaha-pengusaha UMKM ini belum mempunyai NIB, nanti juga kita akan sediakan untuk menghadirkan pendaftaran NIB gratisnya. Dan juga untuk kita perlu tempat untuk kolaborasi. Sementara ini di LPSE ya setiap hari Rabu eh, ada ruang ini ya, ada ini ada apa? Ada BIMTEK gitu ya, BIMTEK atau pendaftaran akun gitu ya, akun katalog atau ke toko daring, marketplace ya. Seperti itu, terus juga akses digital, terus pasar khusus untuk UMKM, terus koordinasi Kemenkop ya tentang atau GDS tentang sinergitas program kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2025. Ini kan karena kita semua tahu bahwa anggaran kita dipotong ya, Boyol ya, untuk perjalanan dinas segala macam gitu ya, hampir 50%, sehingga kira-kira kita akan lebih memanfaatkan untuk ini ya pasar apa Zoom, pertemuan-pertemuan Zoom. Teman-teman sekalian, silakan yang belum ini ya, belum absen atau ini belum belum eh, ada pertanyaan lagi. Oh, Pak Rapi dari Diskup, mangga Pak Rapi. Terima kasih Pak Rudi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya off cam ya Pak Rudi. Ya, mangga Pak Rapi. Mungkin sedikit, karena mohon maaf juga tadi saya nggak nyimak dari awal karena lagi di jalan. Selintas Pak, kalau ini tuh kita tuh rencana untuk onboardingnya di Bela Pengadaan atau di marketplace manapun Pak? Rencananya kita itu ada 7 marketplace Pak, ditambah dengan katalog LKPP versi 6 Pak.
berarti arahnya untuk ke pengadaan ke masyarakat atau untuk dibelanja pemerintah? Di belanja pemerintah, Pak. Tapi Nah, kalau mas, tidak menutup kemungkinan itu ya. dibelanjai juga oleh masyarakat karena kan kalau marketplace itu ada yang juga kayak Grab itu kan terbuka gitu, Pak. Seperti itu. Nanti belanjanya bisa pemerintah, bisa pribadi gitu, Pak, Pak Rapi. Di mute, Pak Rapi. Ke mute. Oh, Pak Rapi. Halo Pak, oke oke, punten punten. Kalau untuk yang masyarakat umum, mungkin relatif nggak ada masalah ya, kalaupun UMKM digiring onboarding di marketplace Pak. Dalam arti Ya, mau sebanyak apapun UMKM ya mungkin nggak ada masalah karena kan sasarannya untuk masyarakat. Nah, tapi kalau untuk betul. marketplace yang nanti untuk pemerintah Pak, kita kan sebetulnya yang akan kita bintekan dulu kalau tadi saya lihat kan menyasar dulu simpul-simpul ya para pendamping ya Pak ya Betul. buat nanti para TOT pendamping dulu. betul para pendamping menyebarkan juga ke UMKM binaannya. Nah paling Ya, Pak kalau untuk yang pemerintah ini harus dikasih juga poin-poin ya kata kunci lah UMKM seperti apa yang diarahkan untuk masuk ke onboarding pemerintah dalam arti kan tidak semua UMKM mereka bisa akhirnya kita belanja ke mereka Pak karena kan kalau berbicara masalah pemerintah ada struktur anggaran pertanggungjawaban dan sebagainya Pak ya. Jangan sampai terkadang gini Pak, kita berbicara masalah UMKM yang diarahkan untuk onboarding ini kan harapannya mereka ingin laku lah Pak ya dagangannya ya. Jangan sampai kita hanya mengejar kuantitas banyak yang onboarding tapi pada akhirnya mereka pun tidak aktif itu satu. Kemudian yang betul. kedua tentunya perlu juga disiapkan kriteria-kriteria agar nanti pendamping ini mereka juga mengkurasi di lapangan UMKM mana yang nanti diarahkan diprioritaskan lah didahulukan untuk bisa masuk ke onboarding tersebut. Jadi intinya selintas lah jangan sampai kita mengejar dari sisi kuantitas banyak di onboarding tapi pada akhirnya mereka tidak bisa bertransaksi gitu. Nah, barangkali bisa Ya, disusun juga kriteria-kriteria itu. Kalau misalkan pemerintah kan mungkin Pak banyaknya ya kalau untuk UMKM bisa jadi dimakan minum ataupun barang-barang apa. Tapi kan kalau ya, kita onboardingkan keripik dan sebagainya agak bingung Pak. Kecuali kalau memang dipaketkan dalam bentuk misalkan ada souvenir kayak gitu. Nah, yang poin-poin itu yang memang perlu tersampaikan gitu. Jangan sampai kita sendiri pun pada saat ada di marketplace kita kita ingin membela produk UMKM tapi bingung dari sisi belanjanya pun kan kita kadang ada aturan-aturan ya Pak ya ya, pertanggungjawaban sebenarnya itu mungkin Pak Rudi barangkali bisa disusun ya, juga biar nanti pada saat kita informasikan ke teman-teman pendamping tidak hanya secara teknis untuk memanfaatkan aplikasi tapi tadi untuk mengarahkan UMKM mana juga yang untuk masuk biar bisa optimal dimanfaatkan gitu. Kalau untuk yang masyarakat clear lah itu mah kan karena pola belanjanya berbeda ya. Tapi ya, kalau untuk yang pemerintah paling perlu disusun tata caranya ataupun kriteria UMKM-nya. Kalaupun memang mereka macam-macam jenisnya dibuat paketkan seperti apa, nah kayak gitu-gitulah. Itu mungkin ya. perlu diatur nuhun. Dan selintas juga Oke. informasi tadi masalah yang LMS betul. Jadi sebetulnya kita tidak mengembangkan sistem baru Pak karena memang ada instruksi juga kan dari presiden bahwa tidak boleh membuat aplikasi baru kalau memang sudah ada. Hmm. Jadi sebetulnya kita memanfaatkan LMS yang ada di BPSDM gitu. Jadi memang Ya, BPSDM sendiri pun mengembangkan aplikasinya sehingga bisa tidak dimanfaatkan oleh ASN saja. Jadi ada ya, Sistar Praja dan Jabar Korputelan. Nah, Jabar Korputelan ini memang nanti bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh dinas kami, dinas lain pun yang sifatnya ingin melakukan pelatihan bisa memanfaatkan LMS itu. Itu sih. Itu Pak ya. Rudi. Oke. Atur Turun. nuhun, Pak Rapi. Atur nuhun, Pak Rapi. Tadi ya memang kalau LMS kita akan mengalah itu kepercayaan kepada ke Diskuk aja ya. Tapi nuhun Pak Rapi tadi untuk yang UMKM ya, memang kita akan lebih selektif gitu ya. Nanti juga kita pengen lihat Pak di sirup kita gitu ya. Nanti kita tim LPSE akan mengidentifikasi sebenarnya belanja pemerintah untuk UMKM itu apa saja gitu ya. Nanti kita akan plot dulu nanti baru disampaikan kalau misalnya eh, UMKM-nya itu tadi ya seperti keripik apa gitu ya kerajinan-kerajinan. Nah, itu mungkin bisa di-onboardingkan tetapi secara selektif dan di marketplace yang mana mungkin kalau misalnya yang khusus pemerintah itu tidak bisa diinikan gitu ya. Nanti kita kurasi lagi Pak Rapi. Mohon Pak Rapi masukannya. Oke, teman-teman, masih ada?
ada tambahan tadi ya dari Parapi untuk apa kurasi dan diidentifikasi dulu belanja pemerintah, jangan sampai onboarding lama banyak gitu ya, tetapi eh, ininya apa yang belinya nggak ada gitu ya seperti itu. Nah itu saya udah share ya di poin-poin tadi ya untuk di chat. Mangga Bapak Ibu sekalian yang mau ngopi ya silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk ngopi. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada, Alhamdulillah sudah jam 10 ya. Saya kira rapat mah nggak usah terlalu lama ya. Yang penting kita dapat tindak lanjut serta insight-insight yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Hatur nuhun sadayana yang telah hadir di sini, masukannya, apa ide-ide briliannya untuk pengembangan UMKM di Jawa Barat. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran kita tadi untuk pengembangan UMKM Jawa Barat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk ibadah kita gitu ya. Kita dapat gaji dari masyarakat, mudah-mudahan kita juga bekerja untuk masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kita untuk memajukan UMKM di Jawa Barat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kabid, Pak Kabag, Bu Kabag sadayana ti kabupaten kota anu tos sumping dina acara ieu. Abi para kanca undur diri dari Biro Pengadaan Jawa Barat. Salam baktos kasadayana. Hatur nuhun, sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Kabed Sadayana. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. 10 sampai jam 10. Oke.
Halo.